ada beberapa hal yang bisa membuat femininitas seorang perempuan itu tergerus. Satu, pendidikan yang terlalu berorientasi pada intelektualitas. Pasangan itu bukan si Fulan dengan si Fulana, si Siti dengan si Ahmad, bukan begitu. Tapi manusia itu dipasangkan kualitas dengan kualitas, yang baik dengan yang baik, yang takwa dengan yang takwa, beranjang sana ke alam bebas. Itu juga menghaluskan jiwa juga ya. Perempuan biasanya lebih suka ke laut, laki-laki lebih suka ke gunung gitu ya. Itu juga bagian-bagian dari untuk melembutkan hati. Itu tentang femininitas. Nah, sekarang kita sambungkan Ustadz. Menurut Ustadz sendiri ya, apa korelasinya antara femininitas dan rumah? Tadi kan Ustadz udah sempat mention ya, tapi mungkin kurang ini. Karena kan banyak nih bunda, ada banyak bunda yang bekerja, ada banyak teman-teman yang sebelum menikah juga fokus bekerja gitu. Kemudian di rumah ada juga banyak nih Ustadz, sekarang kan trennya kayak anak pertama perempuan yang jadi tulang punggung keluarga, kayak gitu-gitu kan, itu juga banyak gitu. Nah, apakah memang seorang perempuan itu memang harus diam di rumah dan tidak, maksudnya mengasah dirinya benar-benar hanya di rumah gitu, atau gimana Ustadz? Nah, jadi begini. Rumah dalam bahasa Arab disebut maskan. Maskan, ya. Kalau kita bertanya dalam bahasa Arab, kamu rumahnya di mana gitu ya, itu pertanyaannya aina taskun gitu ya. Sakan, sukun, maskan, taskun ada hubungannya sama sakinah. Jadi kalau ditanya apa hubungannya antara rumah dengan perempuan, rumah itu akan menjadi home, akan menjadi sakan, maskan, segala macam kalau ada makhluk sakinah di dalamnya, yaitu kaum perempuan. Kalau enggak, dia nggak akan jadi home, dia namanya jadi house. Bangunan. Nah, bangunan fisik ya, bukan jadi home. Home itu sesuatu yang memiliki aura, aroma, ruh, terutama ruh-ruh, kelemah lembutan, ketentraman, ketenangan. Kita baru akan menjadi tentram di rumah kita, tenang di rumah kita ketika ada makhluk sakinah di dalamnya yang membuat rumah itu memang menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nggak usah itu deh. Warna cat rumah itu akan mempengaruhi orang akan betah atau nggak betah di rumahnya. Iya, betul. Dia bikin rumah, bayangin dia rumah di dalam catnya oranye gitu ya, yang tonnya tinggi. Itu di psikologi itu namanya psychology of color ya, psikologi warna ya. Nah gitu. Nggak akan betah orang di dalam rumah yang catnya itu warnanya oranye. Warna oranye itu tonnya tinggi, membuat orang tertarik mendatanginya, tapi tidak akan pernah betah berlama-lama di dalamnya. Itu satu contoh ya. Itu baru aja warna, belum lagi kalau kita bicara tentang aura sebuah rumah ya. Jadi memang korelasi antara perempuan dengan rumah itu ada kaitannya antara perempuan yang sakinah dan rumah yang menjadi maskan. Nah gitu ya. Makanya dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan pasangan dari dirimu sendiri agar kamu bersakinah kepadanya. Jadi memang sumbernya sakinah itu kaum perempuan. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah itu dari Gua Hira pulang dan ketakutan yang luar biasa. Ketemu deh sama istrinya. Dia bilang, selimuti aku, selimuti aku. Udah diselimutin, bukan malah dicerewetin. Ada apa mas, ada apa bang, gitu-gitu ya. Suami panik, istri makin panik gitu. Itu kan parah kondisinya. Iya, ya. betul. Udah diselimutin, tidur dulu. Baru pas bangun, duduk di samping suami, kasih minum. Baru cerita. Tadi aku di gua ketemu laki-laki berbaju putih bersih, ya nggak ada kotor sedikit pun, memeluk aku dengan keras, meminta aku membaca, bacalah gitu, ya dan seterusnya. Nah, jadi memang bahkan sebenarnya yang diperjuangkan oleh manusia itu cuma sakinah, mawaddah warahmah itu buah dari perjuangan sakinah.
Makanya dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Jadi kedua hal itu cuma dari Allah sebagai buah dari perjuangan sakinah. Nah, tinggalkan begini, sakinah itu nggak semata-mata hasil dari perjuangan seorang perempuan. Sumbernya sakinah adalah perempuan, tapi infrastrukturnya mesti disiapkan oleh laki-laki. Gimana perempuan itu bisa jadi sakinah di rumah? Rumahnya dikasih sama suaminya itu rumah dari gedek ya, dari bambu yang banyak bolong-bolongnya bisa diintip dari luar. Gimana mau sakinah seorang istri yang ada di rumah kayak begitu misalnya ya. Lalu kemudian bisakah seorang suami menjadikan rumah itu seluas dunia? Nyediain internet kek, koran kek, gitu ya, dan sebagainya, buku-buku kek, sumber informasi kek. Iya. Itu kan juga harus ada upaya untuk itu. Sebenarnya kalau dunia rumah itu sudah disiapkan seluas dunia oleh seorang suami, apakah perempuan perlu keluar rumah? Nggak perlu. Ya. Semua yang bisa dia lakukan bagi dunia itu sebenarnya dia bisa lakukan di dalam rumahnya. Seorang perempuan bisa menjadi kingmaker, ya, menghasilkan raja-raja dari dalam rumah. Betul. Makanya raja-raja Romawi itu disiapkan oleh para istri-istri itu di rumah tuh. Kadang-kadang terjadi pertarungan dari anaknya istri dan anaknya selir gitu ya. Itu karena memang, makanya dikatakan the hands that rules the cradle is the hand that rules the world. Tangan yang mengayun buaya itu yang akan mengayun dunia sebenarnya gitu ya. Nah itu. Terus kemudian kalau ingin membangun kompetensi, bangunlah dengan jangan tanggung-tanggung. Ciri orang yang kompetensinya nggak tanggung-tanggung, dia bisa pakai di rumah. Kalau ilmunya dia nggak bisa pakai di rumah, saya suka ngeledekin ya. Jangan pernah ngaku-ngaku kompetensi. Ya. Orang belajar arsitektur, bisa nggak dipakai di rumah? Oh bisa banget dong. Bahkan kurikulum itu adalah arsitektur pembelajaran. Aku akan didik anakku dengan menggunakan arsitektur, ilmu arsitektur yang aku pakai. Itu menjadikannya kurikulum. Ya. Ada yang mengatakan, bang aku dari teknologi pertambangan bang, gimana ilmu itu dipakai di rumah, mau nambang apaan gitu. Loh, pertambangan itu saya bilang kan mencari potensi, menemukan potensi, menggali potensi, mengeksplorasi potensi, dan akhirnya mengaktualisasi potensi. Mendidik anak itu artinya mencari potensi, menemukan potensi, menggali potensi, ya, mengeksplorasi potensi, dan akhirnya mengaktualisasi potensi. Sama, ngedidik sama nambang mah sama. Gitu. Dan pertanyaan yang lain-lain lagi. Saya dari metalurgi, saya dari ini, saya ini pilot, ngapain tuh di rumah gitu dan seterusnya. Ya saya bilang, tahu nggak pilot itu kerjaannya bikin pesawat take off. Gimana agar pesawat itu take off? Dia cepat melawan arus, melawan angin, sehingga angin itu nendang dia ke atas. Das, gitu ya. Pendidikan juga gitu, memacu anak dengan cepat, lalu berani menantang hidup. Lalu angin hidup itu yang akan membuat dia take off ke atas. Nah gitu ya. Itu namanya kompeten. Saya bilang artinya ilmu apapun Anda bisa terapkan. Ya apalagi kalau belajar ilmu pendidikan, psikologi dan sebagainya, antropologi dan seterusnya gitu kan ya. Nah jadi disitulah peran. Ya. Sebenarnya makanya Allah berfirman wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan kalian bertabarus seperti tabarusnya orang-orang jahiliyah di masa lalu. Itu juga gak selama-lamanya kok ya. Ketika seorang perempuan itu menopause, dia sudah berkiprah lagi di luar. Betul. Dan kebetulan ada satu buku yang menarik judulnya The Female Brain ya. Otaknya female. Ternyata otaknya perempuan yang sudah menopause itu justru makin berkembang, makin menguat, makin membesar. Karena sebenarnya puncak-puncak kehidupan manusia itu di sepertiga akhir kehidupannya dia. Yang sering saya sampaikan dalam kuliah-kuliah saya dan sebagainya ya. Sehingga mendingan persiapkan diri, matangkan diri, dewasakan diri, bangun kompetensi di rumah. Begitu masuk usia menopause, dia benar-benar full capacity untuk melejit ya. Saya punya seseorang, ini adalah
istri dari guru saya. Dia ketika masih muda, dia di rumah aja ngurusin anak-anak. Dia jadi punya energi luar biasa begitu dia menopause. Dan dia begitu aktif sekarang. Saya yakin banyak yang kenal namanya Bunda Aan Rohana. Iya. Ya. Bunda Aan Rohana itu istri dari guru saya, Ustadz Abdul Hasib Hasan, ya. Dia bisa dibilang guru tauhid saya lah ya, guru akidah saya itu beliau ya. Saya tahu bagaimana Ustazah Aan dulu ya. Dulu beliau bercadar itu. Ya, bercadar gitu ya. Dia di rumah ya, di rumahnya itu di Jalan Bangka 2 di Jakarta Selatan ya. Dia ngurusin suami, dia ngurusin anak, dia terus menimba ilmu di rumah itu. Wow, Anda bisa menjadi seorang dokter dari dalam rumah ya. Begitu saatnya dia sudah bisa berkiprah di luar rumah. Anak-anaknya sudah besar. Anak udah besar, kekayaan ilmu luar biasa, kekayaan wawasan, kekayaan pengalaman dan sebagainya. Sekarang hampir dari semua kegiatan-kegiatan yang berbasis pada ketahanan keluarga, jangan kaget kalau ketemu lagi nama Ustazah Aan, ketemu lagi Ustazah Aan. Kebetulan saya ini terlibat di sekian banyak organisasi ketahanan keluarga bersama beliau. Ketemu beliau terus, ya ketemu beliau terus gitu ya. Dengan, jangan ditanya energiknya, jangan ditanya gairahnya dalam berdakwah gitu ya. Karena benar-benar dia memasuki masa menopause-nya itu dengan kekuatan penuh, bensin penuh itu. Nah gitu. Kebetulan dalam film Mel Brand dikatakan memang otaknya, bukan hanya otaknya, hatinya para perempuan menopause itu memang kapasitasnya besar sekali. Nah gitu. Ternyata bener-bener di luar dugaan ya Ustadz, bahwa perempuan ketika dia masih muda, dia bisa mengurus dan mencurahkan semua perasaan dan kemampuan dia mendidik anak gitu. Ketika ini justru ketika sudah menopause bisa sangat melejit. Begitu pula, tapi tadi Ustadz juga sempat mention bahwa seorang ayah yang kompeten itu tidak akan hanya bisa keprofesionalan dia dipakai di luar, tapi juga di dalam rumah. Nah itu. Jadi saya pengen nanya Ustadz, perbedaan antara sebenarnya peran ayah dan peran ibu dalam rumah pendidikan anak itu. Jadi gini. Dua-duanya itu kan pendidik ya. Maka dikatakan kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Tapi ada perbedaan juga yang spesifik, bahwa sang laki-laki itu mendidik dan sang perempuan itu mengasuh. Ya. Nah, baru saya selesaikan tuh 2 kuliah kemarin, dia laki-laki mendidik dan perempuan mengasuh. Tapi perempuan hanya mengasuh doang, nggak mendidik juga, tapi lebih ke pelaksana, lebih ke implementator, lebih ke operator ya. Yang desainnya itu memang disiapkan oleh para ayah. Para ayah itu sendiri, ayah itu kan multi responsibility ya, tanggung jawabnya itu banyak. Dengan banyaknya tanggung jawab, dia punya tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik, tanggung jawab budaya, tanggung jawab seni, termasuk tanggung jawab ekonomi yang jelas gitu ya. Semuanya itu menjadi kekayaan yang bisa dia bawa pulang ke rumah. Kekayaan itu yang kemudian dia gunakan untuk mendidik anaknya, mendesain sebuah garis besar haluan pendidikan keluarga yang bisa dia share kepada sang istri gitu. Belum lagi ilham menjadi ayah bunda itu Allah ilhamkan kepada ayah untuk dia share kepada istri dan sebagainya. Jadi memang ya, bahwa saya sudah menyampaikan kan waktu bicara tentang ayah sebagai pendidik waktu kuliah ya, waktu kuliah. Saya mengatakan ketika itu, ayah itu kenapa sih mesti ayah? Banyak hal memang. Saya sampai mengatakan ayah itu punya 3 hal dalam dirinya. Pertama, cinta, ya. Kemudian dia dicintai, dia dihormati, dan dia juga ditakuti. Ya. Ini yang terakhir ini kok dianggap orang jelek ya. Pendidikan itu optimalnya kalau 3 itu ada. Takut itu bagian dari modalitas pendidikan, jangan dihilangkan ya. Nggak boleh tuh anak jadi takut sama kita segala macam, enggak. Takut karena cinta, takut karena hormat, no problem. Allah juga sebagai Rabbul Alamin begitu efektif karena dia juga dicintai, dihormati, dan Allah itu juga ditakuti gitu ya sebagai Rabb. Nah, kekuatan seorang ayah itu ada banyak. Ya. Kenapa dia kemudian memainkan peran sebagai seorang pendidik? Bunda itu lebih ke pengasuh,
Ya. Dan bunda sebagai pengasuh itu sifatnya memang naluriah sekali, itu nggak perlu ada sekolahannya ya. Nah gitu. Kenapa bunda itu naluriahnya jadi pengasuh? Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan dia yang menyusui. 3 hal itu saja sudah menjadi modal dia. Kenapa dia mesti mengasuh? Karena mengasuh itu butuh kedekatan dia. Dia menyusui, dia memandikan, dia menyuapi, dia pakaiin baju dan sebagainya. Nah selain itu tetap ada tugas pendidikan, makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah operator pendidikan yang pertama sekali gitu ya, orang yang secara langsung berhadapan dengan sang anak. Nah gitu. Oke, jadi itu tadi jelas ya teman-teman, tadi Ustadz Aat jelaskan bahwa ada peran ayah dan ada peran ibu dalam pendidikan anak gitu. Semoga ini juga bisa jadi membuka banget wawasan kita bahwa nggak ada salahnya kita sebagai perempuan untuk stay di rumah mengurus anak. Itu bukan hal yang memalukan juga gitu, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita punya kayak gitu. Justru dengan kita mau mendidik anak kita, dengan kita mencoba tadi membuat kingmaker di dalam rumah gitu ya, itu juga bisa jadi jalan juang kita lah sebagai perempuan gitu. Kemudian Ustadz terakhir closing statement aja dari Ustadz kayak ya terakhir gitu. Oke ya, nah jadi kalau kita bicara tentang bunda dan femininitas, bicara tentang gadis, the girly girl home, intinya sebenarnya adalah mengajak kembali kepada fitrah. Ya. Supaya tidak terjadi konflik-konflik yang tidak perlu dalam diri kita. Saya seringkali menyaksikan di satu sisi para perempuan itu dia juga ingin keluar rumah, dia juga ingin bekerja, mencari nafkah, dan saya melihat betapa keteterannya mereka ya. Keteteran karena betapa banyaknya yang dia harus urusin. Betul. Pekerjaan di rumah itu udah luar biasa banyaknya. Tidak ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan lain pun sebenarnya udah luar biasa meletihkan. Udah gitu seringkali mereka dibenturkan bahwa sekian banyak pekerjaan dan dilakukan pada waktu yang sama. Betul. Pagi-pagi saya seringkali melihat seorang wanita karir ya. Dia menyiapkan dirinya, dia menyiapkan anaknya, dia menyiapkan suaminya di waktu yang sama, bayangin tuh. Karena kebetulan berangkat sekolah, berangkat kerja, dia juga bekerja, siap-siap berangkat kerja. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Jadi 2 hal sekaligus yang membuat mereka itu letih ketika mereka tidak kembali kepada fitrahnya ya. Letih karena memang ragam aktivitas seorang perempuan itu begitu banyak ya. Rasa-rasanya 24 jam sehari juga kurang kok. Yang kedua, seringkali dibenturkan dia melakukan sekian banyak hal di waktu yang bersamaan ya. Betapa letihnya mereka di pagi hari. Betapa letihnya kemudian mereka di sore hari, mereka juga capek. Betul. Sementara suaminya bilang, tolong bikinin teh gitu, dia asik goyang-goyang kaki gitu ya. Padahal dia juga pengen dibikinin teh kok, dan sebagainya. Nah ini yang jadi sama sekali kita tidak berbicara tentang tidak memberdayakan seorang perempuan. Toh seorang perempuan juga wajib bagi suaminya, suaminya ngajak dia jalan-jalan. Betul. Suami ngajak dia shopping, suami ngajak dan menyediakan, menghadirkan dunia di dalam rumah, itu yang paling penting gitu ya. Jangan kita menyuruh seseorang itu di rumah, tapi dunia kita tidak sediakan di rumah itu. Akhirnya kan dia mencari dunia-dunia itu keluar kan. Nah gitu. Ya kita mesti realistis juga. Hidup di zaman seperti sekarang gitu ya. Itu kan tidak sama dengan dulu. Yang kedua juga seorang laki-laki, dianya yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Kan kemudian jadi wajar juga istrinya itu kemudian berburu kebutuhan-kebutuhan dia gitu ya. Seorang istri merasa kalau aku punya duit kayaknya aku leluasa ya bisa begini dan begitu. Akhirnya dia cari. Mbok ya seorang suami yang meleluasakan istrinya untuk punya duit. Karena dalam Islam bahkan
istri menyusui anak itu dia berhak untuk minta upah kok sama suaminya. Suaminya wajib menyediakan masakan matang untuk istrinya. Kalau kemudian dia bawa makanan mentah, istrinya yang harus memasak, kan istrinya juga berhak untuk minta gaji sama suaminya. Nggak perlulah keluar dari gaji itu, gitu ya. Apapun. Coba kita lihatlah dalam sejarah Islam, emang yang nyuci siapa? Emang yang nyetrika siapa? Boleh nggak sih dikasih ke istri? Boleh. Tapi mana gajinya? Mana upahnya? Ya. Sehingga dengan di rumah seorang perempuan juga bisa punya penghasilan puluhan juta. Kok dari mana? Dari suami. Ya. Tentang seorang istri boleh minta upah penyusuan, itu ada kok dalam surat At-Tolak ayat yang kedua ya. Matre enggak sih? Enggak matre, karena kata Allah dia sedang menyusui anak dari suaminya. Ya dia yang menyusui itu kan, itu anak akan bernasab kepada bapaknya gitu ya, nggak bernasab pada bundanya, wajar dong gitu ya. Nah itu barangkali closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz Aat sudah berkenan untuk hadir di YouTube kami. Kemudian saya juga sangat berterima kasih dengan materi yang sudah Ustadz berikan. Semoga ini jadi pencerahan buat kita semua. Ya, kita tutup agenda kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.